Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Encoder, kali ini kita akan belajar mengenai perintah-perintah dasar Linux. Yang sebelumnya itu di video pertama itu sudah kita pelajari bagaimana cara menginstal Linux itu sendiri, yang kita gunakan yaitu Linux Fedora. Nah, pertemuan atau video kedua ini mengenai belajar Linux, kita akan mencoba perintah-perintah dasar Linux. Oke, langsung saja kita buka terminalnya di sini, ikonnya, klik. Oke, di sini tampil terminal yang akan kita gunakan. Oke, untuk diperhatikan di sini kita lihat BAMS itu user yang kita gunakan untuk login di Linuxnya. Kemudian localhost ini yaitu nama dari komputer atau laptop kita. Ini nanti kita akan coba ganti ya, nanti ya. Yang sekarang kita bahas itu perintah dasar Linux. Oke, yang pertama untuk perintah dasar Linux yaitu melihat isi sebuah direktori ya. Perintahnya ls, kemudian enter. Nah, lihat kan, ini isi dari sebuah direktori di mana posisinya ada di BAMS ya, yaitu desktop, dokumen, download, musik. Oke, secara terminal. Nah, supaya memudahkan lagi, kita coba melihatnya secara grafik. Oke, nah ini, lihat kan? Supaya memudahkan, kita coba bandingkan dengan grafiknya. Oke. Oke, lihat. Di sini ada kan? Oke, ini saya sudah tadi buat sebuah direktori namanya tas. Saya coba untuk tas, di sini ada tas. Ini kita akan gunakan untuk kita pelajari di perintah dasar Linux ini. Oke, kita gunakan untuk menghapusnya nanti atau menambahkan sebuah folder di dalam tas itu sendiri. Itu sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, nah terlihat bukan sama antara tampil di terminal dengan GUI-nya sama. Ada beberapa folder yang sama kan? Tidak ada yang berbeda. Oke, seperti itu. Nah, itu melihat isi direktori dengan perintah ls. Oke, yang selanjutnya, perintah selanjutnya itu melihat siapa yang aktif atau akun yang kita gunakan saat ini. Perintahnya cukup mudah, yaitu who am I, Wami. Saya enter. Nah, tampilkan BAMS. Oke, untuk selanjutnya ini sudah perintah kedua ya. List, kemudian wami. Nah, perintah selanjutnya itu kita akan coba melihat tanggal yang aktif ya. Tanggal yang aktif. Memang di grafiknya sudah terlihat di sini pojok kanan bawah itu terlihat tanggal kemudian jamnya. Tapi ketika kita masuk ke server dengan menggunakan command line interface ya tidak mungkin tampilannya grafik ya. Kita akan cek tanggal yang aktif saat ini di dalam terminal. Caranya mudah, ketikkan saja date perintahnya kemudian enter. Nah, ini sama kan? Oke. Nah, sama kan? Monday tanggal 11 kan? Nah, secara lengkapnya nanti kita coba. Oke. Gitu ya. Date ini digunakan untuk melihat sebuah tanggal atau jam yang aktif saat ini. Ini belum saya atur menggunakan jam di mana saya tinggal atau saat ini, hari ini, atau jam hari ini. Nah, nanti kita coba di selanjutnya. Karena kita akan mengubah lokasi. Oke. Itu 3 perintah. Yang pertama itu ls melihat isi direktori, kemudian wami melihat siapa akun yang kita gunakan, kemudian perintah
Date itu melihat hari dan tanggal. Yang selanjutnya kita coba perintah selanjutnya ya. Perintah selanjutnya itu membersihkan sebuah layar monitor yang telah kita gunakan ini seperti ini kan. Kita ingin membersihkan ke awal lagi menggunakan itu perintahnya clear. Clear. Kemudian enter. Oke, bersih bukan? Ya, itu perintah dasar. Nah, perintah dasar selanjutnya itu sebetulnya ada dua kategori. Yang pertama, perintah dasar Linux mengenai operasi direktori. Kemudian yang kedua, itu operasi file. Operasi file. Yang saat kita akan coba pada video ini itu operasi direktorinya. Oke, cara membuatnya, cara menghapusnya, cara berpindah ke direktorinya, itu kita bahas di video ini. Oke, langsung saja kita coba perintah dasar Linux mengenai operasi direktori. Yang pertama kita lagi coba lihat lagi rs ya. Di sini ada direktori yang sama di GU-nya juga. Di GU-nya terlihat yang sama. Oke, kita akan buat sebuah folder ya. Membuat sebuah folder. Perintahnya cukup mudah. Kalau membuat itu make ya. Directory. Membuat directory jadi make directory. Disingkat jadi mk ya. Make directory. Kemudian spasi sebutkan nama direktori yang akan kita buat. Misalnya buku mkdir spasi buku. Kita akan membuat folder atau direktori dengan nama buku. Kemudian enter. Oke. Lihat bukan muncul di sini buku. Nah, di sini kita lihat secara terminal dengan terminalnya ls. Nah, buku terlihat yang awalnya tidak ada karena kita buat dengan perintah mkdir akan muncul direktori yang kita buat. Oke. Berapa? Mkdir. Oke. Setelah mkdir itu membuat direktori. Membuat berarti lawannya itu menghapus. Menghapus ya. Menghapus itu perintah cukup mudah. Remove ya. Remove directory. Yang disingkat kita singkat rm dir remove directory. Remove directory. Kemudian spasi. Baru panggil direktori yang akan kita hapus. Dengan catatan sekali lagi, rmdir ini digunakan untuk menghapus sebuah direktori yang kosong. Sekali menghapus direktori yang kosong menggunakan rmdir. Sedangkan direktori yang ada isinya itu beda lagi perintahnya. Itu kita akan coba nanti. Yang pertama kita coba rmdir dengan folder yang kosong. Ini rmdir spasi buku. Lihat di GUI-nya tidak ada buku, folder buku. Kita pastikan lagi di terminalnya ls. Folder buku tidak ada. Seperti itu. Jadi kita sudah coba ya. mkdir rmdir. Untuk perintah selanjutnya itu kita akan berpindah ke direktori lain, di lokasi lain. Ya, cara cukup mudah yaitu change directory, mengubah posisi kita ya ke posisi directory atau lokasi lain. Caranya mudah, change directory atau cd spasi. Kita akan berpindah kemana? Misalnya itu kita akan pindah ke folder task. cd task. Kemudian enter. Nah, berubah kan? Task. Lihat di atas. Nah, untuk memastikannya lagi, ini ls tidak ada karena di dalam folder task tidak ada, itu kosong. Nah, untuk memastikan lagi posisi direktori kita aktif sekali, posisi direktori aktif kita berada di mana, itu perintah selanjutnya yaitu pwd print working directory.
menampilkan direktori kerja yang saat ini kita berada, yaitu aktif. Kita enter. Nah, kita berada di mana? Posisinya, lokasinya ada di home, bums, kemudian tas. Jadi, tas ini berada di home dengan akun bums. Itu. Oke. Oke, cukup mudah bukan? Ya, mudah. Nah, kalau posisi kita ingin kembali ke sebelumnya, ke bums, ke posisi bum, itu cukup mudah. Tinggal ketikkan saja ini spasi titik 2. Kemudian enter. Nah, posisi kita sudah berubah. Oke, posisi kita sudah berubah. Untuk melihatnya cukup mudah. PWD. Nah, lihat kan? Lihat. Seperti itu. Oke. Cukup mudah kan? Oke, kita bersihkan layarnya. Oke, selanjutnya yang kita bahas tingkat selanjutnya yaitu, tapi sebenarnya kita sudah bahas ya tadi, ls itu, saya ulang, ls itu melihat isi sebuah direktori. Nah, ls. Kemudian kita sudah coba yaitu wami itu melihat akun yang kita gunakan, wami. Kemudian kita gunakan lagi itu perintah yang kita sudah coba itu date. Date ini kita gunakan untuk melihat tanggal dan jam yang aktif pada PC atau komputer kita. Ya, sudah ya. Kemudian kita sudah coba lagi tadi mkdir, yaitu membuat sebuah direktori. Oke, membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Oke, perintah yang sudah kita coba lagi rmdir, kebalikan dari mkdir, yaitu menghapus sebuah direktori dengan catatan direktori yang kita hapus itu kosong, tidak ada file atau foldernya di dalamnya. Itu sudah kita coba. Oke, perintah yang sudah kita coba lagi tadi apa? pwd print working directory, di mana melihat posisi direktori yang kita beradanya, yang aktif, posisi kita berada. Seperti itu, pwd. Oke, cukup mudah kan? Oke, nah tahap selanjutnya itu kita akan coba ke mkdir, tapi sedikit agak sedikit sulit ya, yaitu membuat direktori di lokasi lain tanpa harus berpindah ke lokasi tersebut. Misal, kita lihat dulu ls. Kita akan coba buat sebuah folder di dalam tas. Sebuah folder di dalam tas. Kita cek dulu ls. Kosong kan? Nah, akan kita coba buat sebuah direktori dalam tas. Perintahnya cukup mudah, mkdir, kemudian spasi, lokasinya di mana, ketikkan tas. Ya, kita akan buat sebuah folder di dalam tas. Tas, miring, baru kita coba buat foldernya dengan nama yang kita butuhkan pastinya. Misalnya, kita buat sebuah folder pensil. Buat sebuah folder pensil di dalam tas tanpa harus masuk ke folder tas. Caranya cukup mudah. Tadi mkdir spasi lokasinya di mana, baru buat foldernya. Kita enter. Oke. Kemudian cara melihatnya seperti apa? Nah, dalam grafik seperti ini, kita coba lihat, double klik. Nah, lihat ada pensil kan? Posisinya di sini. Oh, bam, tas ya. Tadi kita buat pensil ini berada di dalam tas. Itu. Nah, bagaimana melihat isi direktori tanpa harus berpindah ke direktori menggunakan ls? Tinggal panggil aja seperti tadi, ls spasi tas. Enter. Nah, lihat.
Lihat kan? Isi tas ada pensil. Cukup mudah bukan? Ya, cukup mudah. Kemudian, bagaimana kita akan buat folder? 2 folder sekaligus ke dalam tas. 2 folder sekaligus ke dalam tas. Cukup mudah. Tanpa harus berpindah ke folder tas tersebut. Yaitu, misalnya kita akan buat mkdir, kemudian panggil tas. Kemudian folder baru misalnya penghapus. Nah, kita akan buat 2 folder sekaligus ya, tanpa harus berpindah ke posisi tasnya. Mkdir spasi lokasi, garis miring, nama folder baru, spasi kita gunakan, kemudian lokasinya lagi, kemudian nama foldernya. Oke, nih, membuat 2 folder sekaligus dalam satu perintah seperti ini. Lokasinya di mana? Kemudian sebutkan nama foldernya apa, kemudian spasi, sebutkan lagi lokasinya di mana, kemudian sebutkan nama folder barunya lagi. Kita enter. Nah, kita lihat ls tas. Kan? Menghapus buku ada, menghapus buku ada kan? Oke, mudah bukan? Bukan. Cukup mudah kan? Cukup mudah. Oke, untuk memastikan lagi, ada satu perintah yang belum kita coba. Apa? Yaitu tree. Itu pohon ya kawan. Pohon. Melihat isi direktori secara struktur pohon. Tree spasi akan kita lihat itu tas. Lihat. Nah, lihat kan bentuknya? Subfoldernya. Lihat. Tas isinya itu buku, subfoldernya buku, penghapus, pensil. Kan terlihat jelas. Ini posisinya lebih enak. Direktori isinya dengan 0 file seperti itu. Jadi sudah kita coba membuat folder dengan posisi yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba ke remove directory. Remove directory menghapus directory tanpa berpindah ke lokasi yang akan kita hapus. Nah, oke, langsung saja kita bersihkan dulu. Here. Kemudian kita tampilkan lagi, kemudian kita cek tas ya. Nah, ini supaya lebih jelas kita cek. Ini buka buku, penghapus, pensil. Nah, akan kita coba lagi kita tampilkan tas secara terminal CLI. Nah, di sini kita akan coba hapus sekaligus ya 3 folder ini sekaligus dalam satu perintah. Catatannya lagi, di folder-folder ini tidak ada file atau direktori lain. Nah, sekali lagi, untuk menghapus direktori yang kosong menggunakan rmdir spasi. Nah, ini kita sebutkan lokasinya. Tas, kemudian folder yang akan kita hapus, kemudian spasi lagi. Tidak bisa dituliskan satu-satu. Karena apa? Kalau kita tuliskan seperti ini, penghapus. Nah, ini berarti penghapus ini ada dalam buku. Ya, tuh, seperti itu. Karena penghapus ini satu tingkat dengan buku, berarti harus disebutkan atasnya itu apa? Spasi tas. Nah, seperti ini. Ini baru satu tingkat. Penghapus dengan buku itu satu tingkat. Seperti ini. Kemudian kita hapus lagi pensil, tas, kemudian pensil. Oke, ini kenapa saya hapus? Ini pakai ini, bisa ini menandakan dia itu bukan file, tapi directory atau folder. Seperti itu. Ini sama. Kemudian kita coba hapus ya. Oke, kita enter. Nah, lihat grafiknya hilang bukan? Hilang, terhapus. Di sini lihat
ls, kemudian tas kosong, sudah terhapus. Seperti itu. Remove directory. Mudah bukan? Kita sekarang langsung hapus tasnya sekaligus. rm dir tas. Kita coba ke sini karena nanti error kalau tidak kita pindahkan, karena folder yang kita akan hapus itu ada pada aktifnya ya, pada aktifnya. Tas, tas. Nih kita akan hapus tas. Perhatikan, rm dir spasi tas. Ya, tas hilang juga bukan? Oke, cukup mudah. Cukup mudah. Demikian video kedua ini, perintah dasar Linux dengan pembahasan pada operasi directory, yang insya Allah video selanjutnya itu akan kita bawakan juga perintah dasar Linux mengenai operasi pada filenya. Oke, demikian video kedua ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.